Baca Al-Quran via Android boleh, silakan. Ya karena asalnya Al-Quran itu bukan yang tertulis. Al-Quran itu bunyinya dari kata Al-Qur'u, bunyi yang didengar. Kalau diperdengarkan, kedengaran? Itu qiraah namanya, yang diperdengarkan. Tapi kalau terus-terusan diperdengarkan nyaris tanpa henti, tidak bosan memperdengarkan itu, maka dirubah jadi Quran. Quran. Kalau ditambah al jadi Al-Quran, artinya khusus beda dengan yang lainnya. Kenapa Quran disebut dengan Al-Quran? Ingin menyampaikan pesan bahwa hanya Al-Quran, satu-satunya kitab, firman Allah yang akan terus dibacakan tanpa pernah putus dan orang tidak bosan membacakannya. Silahkan antum cek, pernah nggak ada orang bosan baca Al-Fatihah? Walaupun dalam sehari dibacakan 17 kali. Antum silahkan baca yang lain tuh. Nggak usah 17 kali, 5 kali sehari, pasti bosan. Dan hebatnya Al-Quran, Masya Allah. Kalau di sini ada misalnya tulisan berbahasa Cina, dibaca nggak? Tidak. Kenapa? Nggak ngerti. Hebatnya Al-Quran, Masya Allah. Nggak ngerti pun masih dibaca juga. Antum yang baca Al-Quran belum tentu ngerti isinya. Itu kalau bukan firman Allah, mustahil bisa begitu. Buatan manusia itu nggak mungkin. Mustahil. Makanya setan terlibat di situ. Walaupun nggak bosan, cepat ngantuk. Silakan baca Al-Quran 1 jam begini, pasang status. Tapi baca Al-Quran baru 10 menit sudah begini itu. Karena terlibat setan di situ, pahalanya banyak. Nah, teman-teman sekalian, itu bunyinya. Kalau sudah dituliskan dalam bentuk tulisan, namanya bukan Al-Quran, mushaf. Mushaf. Tapi di dalamnya ada nilai Al-Quran, karena itu harus dihormati. Tidak boleh kita lecehkan, simpan di bawah dan sebagainya. Itu mushaf. Jelas? Mushaf itu sesuatu yang tertuliskan, Al-Quran yang tertuliskan di situ, yang di antara 2 jilid. Jadi isinya cuma Quran aja, nggak ada terjemahannya. Kalau sudah ada terjemahan, itu sudah berganti nama jadi terjemah. Kalau ada keterangan disebut dengan tafsir. Kalau dimunculkan kemudian di handphone, jadi aplikasi disebut dengan jihaz namanya. Hukumnya bisa berbeda. Kalau hukum bacaannya sama-sama dibaca, nggak ada masalah. Karena yang dibaca Al-Qurannya, bunyinya, nggak ada masalah. Tapi hukum terkait dengan handphone yang melekat di dalamnya Al-Quran, ya, jihaz tadi, perangkat, dengan mushaf itu beda. Kalau mushaf, Anda nggak bisa bawa sembarangan. Bisa, maaf ya, mushaf misalnya dibawa ke tempat yang kotor, ada orang ke toilet, bawa mushaf nggak boleh. Simpan di luar. Tapi kalau handphone tidak, beda. Begitu aplikasinya ditutup, nggak ada. Nggak dianggap ada. Makanya Anda boleh bawa handphone misalnya ke kamar mandi, itu sah-sah saja. Sah. Dan megang mushaf nanti dengan megang ini lain. Megang mushaf dianjurkan berwudu, dianjurkan. Tidak punya wudu pun boleh. Boleh, tapi dianjurkan punya wudu. Tapi pegang handphone kan tidak. Lain gitu kan. Udah sampai sini ya. Jadi kalau hukumnya baca Al-Quran via Android itu boleh. Silakan sah-sah saja.